Nah, karena saraf kepala anak itu masih kecil ya, jadi masih rawan. Oh, yang orang tua aja mudah kena radiasinya, apalagi untuk anak-anak. Nah, mungkin bagi ibu-ibu ya, ini biasanya kalau ibu-ibu kalau udah mau tidur, wes istirahat dulu, udah matiin lampu. Tapi belum bisa tidur, lihat status sosmed, ya kan, sampai ketiduran. Nah, ini bahayanya, ini tadi matanya bisa ini tadi kena radiasinya, dan akhirnya bisa bengkak, bisa blabur, itu memacu nanti kalau keseringan itu nanti ke butaan. Itu untuk yang radiasinya ini. Nah, karena kita memakai handphone itu terlalu sering, jadi kita harus mengetahui resikonya. Oh, handphone itu seperti apa? Iya. Nah, ini kemarin waktu COVID ya. Nah, COVID itu banyak sekali yang menggunakan handphone. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, aktivitas yang dulu istilahnya bisa kita lakukan secara offline, semuanya ke online semua. Sampai beli order atau apa itu dengan online. Begitu juga untuk anak-anak kita. Daring, terus semuanya pakai handphone. Akhirnya sampai sekarang pun udah terbiasaan seperti itu. Mainannya pun jadi sampai sekarang mainan seperti itu terus. Jadi perhatian saya sendiri aja bingung waktu itu. HP saya sita anak saya, nggak boleh main. Nah, ternyata gini, Bapak ini tugas dari sekolah harus daring. Waduh, sudah bisa apa-apa saya. Itu kemarin. Nah, sekarang saya alhamdulillah sudah ada solusinya. Mungkin kalau Bapak kalau misalkan menerima telepon gimana, Pak? Biasanya gimana caranya? Gini ya. Nah, seperti ini ya telepon ya. Nah, ini kita bisa lihat, Pak, dengan menerima telepon seperti ini. Kalau saya tak loudspeaker begini aja. Itu yang betul, Pak. Loudspeaker atau ini video call. Nah, itu yang bagus. Jarang ini. Nah, karena sekarang kita coba aja kalau misalkan telepon 30 menit aja merasakan ini panas. Nah, itu akan mempengaruhi ini saraf kita, Pak. Dan kita untuk nganunya mudah kering. Jadi mudah keriput kalau misalkan yang sekarang itu. Apalagi untuk anak kecil. Anak kecil gitu harusnya perkembangannya misalkan kayak yang kita atau aku tas telepon cucuku, cucuku lu nganu jenenge lucu. Aku ngobrol nganti 30 menit. Lah padahal itu sama aja merusak cucu kita. Lah yang orang dewasa kalau telepon aja udah panas, apalagi yang untuk anak kecil yang masih perlu perkembangan otaknya. Nah, itu kalau HP jadul ya pokoknya sama aja, Pak. Cuman lebih ringan. Kalau HP kecil itu lebih ringan. Kalau yang handphone yang tambah canggih itu lebih rawan. Ya, frekuensinya besar. 3G, 4G, apalagi besok 4G. Iki calonnya HP tanpa 4G itu ya. Terus bapak-bapak kalau nyimpen HP di mana biasanya? Saku mana? Kiri. Kalau saya di sini aja deh. Oh, di situ. Nah, kebanyakan di kiri ya. Nah, padahal kalau kita menyimpan handphone di saku di bawah paha, ini radiasinya, Pak. Masuk sini, Pak. Iya, itu akan mengganggu saraf di pengeringan di prostat juga. Nanti boyok jadi sering pegel. Terus gini, Pak. Iya, dan yang dulu ya itu Garuda nanti jadi empret. Naga jadi cacing. Tenaganya kan apa? Tenaganya nanti kelihatan biasanya kuat jadi lemas. Karena radiasi. Iya. Ini makanya bahayanya sebenarnya sepele ya, cuman handphone, tapi kalau nggak kita ketahui, nah ternyata handphone itu radiasinya sangat luar biasa. Jadi itu apa, Pak? Yang mana? Oh, yang ini. Kalau ibu-ibu biasanya nyimpen misalkan di saku sini ya. Nah, kalau di saku itu nanti bisa ini merangsang untuk kanker payudaranya kalau untuk ibu-ibu. Itu sangat berbahaya. Bahaya untuk ASI. Untuk ASI Iya. budaya. Pengaruh besar. Itu yang benar gimana, Mas? Gimana? Yang betul. Yang benar. Baru Tas. Seperti Bapak ini udah paham nih Bapak ini berarti. Itu orang Cina, Iya. Cina Londo. Jadi kayak HP apa? Biar aman, itu handphonenya ditaruh di tas. Pak Pojok itu masukkan di tas. Kalau dia
kita udah tahu ya. Nah, kita besok jangan dikasihkan ke saku, Pak. Kenaan gawe akhirnya kecanduan bocah-bocah sampai lebu rumah sakit kata kondisi Nah, hari itu. ternyata riset ini kita lihat itu istrinya Pak Anak-anak Ginanjar ya. Generasi mudanya. sampai orang tuanya tobat sampai Iya. Nah, ini istrinya Pak Ginanjar. Ternyata ini untuk yang di rumah sakit jiwa. P. Ini kebanyakan yang masuk di rumah sakit jiwa itu malah anak-anak sekarang tuh. Setelah pandemi ini banyak kasus ini ya. Terjadi di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu yang Jawa Tengah kemarin dari istrinya Pak Ginanjar risetnya itu banyak yang masuk rumah sakit jiwa karena gangguan apa itu kejiwaan, udah mainan game, tangannya bergerak sendiri, banyak videonya yang kita punya. Iya, karena radiasi ngeri sekali. Itu banyak yang nggak terasa, nggak tahu Bu, karena itu dari sumbernya itu penyakit sekarang dari ini, sering migrain ya, sering migrain apa itu terus tensinya tinggi, minum obat tapi masih mainan HP gini terus gini, ya nggak sembuh-sembuh. Nah, iya, jadi dari sekarang tuh kita untuk menyimpan HP-nya kalau kita mau istirahat tidur, kita tempatnya agak jauh lah dari tempat kita. Misalkan wifi-nya itu nanti nggak terlalu dipakai. Kalau udah mau istirahat ya kita matikan wifi-nya. Seperti itu. Ya, untuk bawanya handphone ya kita kasih di tas kayak gitu. Nah, itu untuk menghilangkan radiasi tersebut itu bisa dihilangkan dengan cara alami ataupun teknologi. Kalau dengan cara alami kita bisa ke pegunungan, kita bisa refreshing ke pantai, ke bukit seperti itu. Kalau di sana itu bersih lah. Dan di sana biasanya kita yang udah terkontaminasi ion positif ya, misalkan kita sampai ke pegunungan itu nanti pulang-pulang udah fresh, rasanya enak, udah lega seperti itu. Nah, tapi ya Pak ke pegunungan tapi anaknya bawa HP ya jalan terus iya. Tapi itu masih orang tua anak masih tetep Cara mending. mencegah itu susah. Iya. Ya, contohnya anak saya tuh jaluk ngamuk game kan Wah, itu. SD Pak. Seneng game. Terus saya ini yang nge-game. Jaluk Oh iya. ngamuk. Waduh lah Itu itu. susah. Itu pelan-pelan Pak. Nanti Bukan. kita amankan Pak untuk Bayar handphonenya. dia Jadi gini, supaya bayar. handphonenya Walaupun nanti kuliah. iya. Itu nggak sadar. Nah, ini secara alami. Tapi kalau misalkan ke secara alami kita bendino misalkan ke gunung ke pantai ya di sini jauh ya. Malah ora iso ngopo-ngopo nanti mengarep terapi kesehatan gitu. Nah, kita ada sebelumnya kemarin itu dulu dengan terapi teknologi yang kita buat teman-teman buat ini dari perusahaan berbagai macam ya, ada yang berupa kalung kesehatan ya, nanti dia ada energinya, ada ionnya, bisa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ada juga ini gelang artis-artis pada pakai gelang kesehatan seperti itu. Memang ini bukan kesehatan ya. Sama Pak, tos. Itu apa Pak? Batu ini. Bukan batu biasa. Nah, seperti ini. Ini mengandung ion energi dan ini bermanfaat untuk berbagai macam penyembuhan kesehatan ya. Ini tapi harganya juga lumayan. Misalkan kalung ini ya, harganya bisa sekitar 1 jutaan lebih sampai 1,5 ataupun 2 juta. Kita bisa lihat dengan alat tes ion ini sampai 1.300 sampai 2.000. Iya. Ada, iya, tes ionnya itu ada. Jadi untuk kesehatan, alat-alat kesehatan itu seperti gelang itu bisa kita tes. Ada ion negatifnya berapa? Kayak gelang ini ion negatifnya ini sekitar 1.500-an. Dan ini yang baru tren sekarang ini adalah kacamata anti radiasi. Jadi itu ini juga ada ionnya. Ini yang kita ambil kemarin ya, yang bagus ini sekitar 2 jutaan. Begitu kita lihat untuk ion negatifnya ini ada 1.700. Nah, cuman pertanyaannya kalau anak-anak kita supaya aman dari itu semua, misalkan kita pakaikan kalung gitu, kira-kira mau nggak Pak? Anak kecil, wah kasih kalung biar sehat, aman dari radiasi ataupun aman dari gelombang elektromagnetik. Anak saya malah diku, wah kalau dukun Pak. Relatif. Risi Pak ya. Risi, kayak gitu. Repot ya. Nah,
Iya, nggak mau. Ya makanya itu kemarin waktu konsultasi dari perusahaan dengan dokter ini, kalau misalkan membuat untuk istilahnya membantu dengan ion negatif itu buat yang sekitar 10.000 ion negatifnya itu bisa untuk terapi kesehatan untuk kesehatan. Kalau untuk penyembuhan terapi itu nanti sekitar 50.000 ke atas. Itu untuk ionnya. Nah, kita menciptakan membuat kartu card ya dengan teknologi nano dari Jepang. Ini satu kartunya itu menyimpan ion negatifnya itu 15.000. Tadi Ya, itu 15.000. 15.000 ya. Iya. Seperti ini kalung saya ini dulu mahal. Ini cuma 2.000 nggak nyampe ternyata. Padahal ini aja udah kalung kesehatan ya. Seperti itu. Nah, yang tempat kita ini itu 15. Ternyata luar biasa efeknya. Kita pakai itu nanti genggam-genggam aja Bu. Digenggam yang sakit aja. Nah, misalkan yang nemen sakit itu malah remat-remat gini. Langsung gini aja, Bu. Ya. Langsung gini aja. Punya saya kemarin nggak bisa kan paku itu. Iya, aku suka ini. Nah, itu kalau sakit digenggam gitu nanti, aja. Nah, gitu digenggam itu gitu. nanti sakitnya Hilang. lama-lama hilang. melancarkan peredaran darah. Iya, jadi itu nanti melancarkan peredaran darah. Darahnya yang kental itu. Iya. Dan itu untuk kartunya ini sudah untuk ini ya, banyak sekali yang sudah membantu teman-teman semua. Dari yang sakit stroke ataupun yang kolesterol ataupun macam-macam penyakit yang sudah kita terapi, kita juga ada videonya. Dengan kartu ion itu bisa menyembuhkan. Dan yang jelas kartu ion itu untuk mengatasi radiasi. Jadi handphonenya ini yang kita amankan.